Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi kompetensi teknis yang beredar per tanggal 30 Oktober kemarin. Di sana masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang menyatakan apakah soal untuk P2 dan P3 atau pelamar khusus yaitu masih dalam bentuk SJT. Nah, kita coba analisis dan kita jawab di video kali ini. Setelah edaran tentang kompetensi teknis keluar, apakah bentuk soal P3K untuk P2 dan P3 atau pelamar khusus guru tahun ini masih SJT? Nah, kita lihat dulu dari Juknis yang pertama tentang ketentuan pengangkatan P3K tahun 2023, yaitu dari Kepmen PAN RB nomor 649 tahun 2023 di diktum ke-22 dibunyikan, materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat dinilai, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Bidang teknis jabatan di sini maksudnya kalau guru yaitu hanya tentang keguruan. Kemudian kalau misalnya penyuluh dan lain sebagainya yaitu tentang bidang tersebut. Kemudian pada diktum ke-26, pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara. Nah, yang terpenting yang kita pelajari yang poin A-nya. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar yang berkebutuhan khusus, nah ini P2 dan P3, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta soal tidak dijawab nilainya 0. Dari sini kita simpulkan untuk pelamar khusus P2 dan P3 semua pilihan jawabannya punya poin, yaitu dari 1 sampai 5. Yang paling benar poin yang 5, kemudian yang paling rendah tingkat kebenarannya yaitu poinnya 1. Jadi dari sini saya simpulkan bahwa soalnya bukan soal objektif biasa seperti ujian-ujian sebelumnya, tetapi dalam bentuk SJT. Karena hanya soal SJT yang memungkinkan pilihan jawabannya itu memiliki poin untuk setiap optionnya. Lalu kita lihat analisa seperti ini. Tidak mungkin soalnya berupa pilihan ganda seperti ini. Contoh, teori perkembangan kognitif digagas oleh A. Piaget, B. Gagne, C. Ausubel, D. Ivan Pavlov, E. Skinner. Soal seperti ini otomatisnya jawabannya itu hanya 1 dan poinnya 5. Nah, kalau dijawab salah, kita jawab pilihan yang lain yang tidak benar, otomatis poinnya adalah 0. Jadi tidak mungkin soal untuk pelamar khusus itu seperti ini. Karena kalau yang seperti ini, pilihan jawabannya cuma 1, seperti yang ini. Jawabannya itu adalah Piaget. Kalau kita jawab Gagne, kita tidak akan dapat poin apa-apa, yaitu 0. Jadi tidak mungkin soalnya seperti ini. Kalau untuk pelamar umum, mungkin seperti ini. Tapi kalau untuk pengelamar khusus P2 dan P3, yaitu soalnya berupa SJT. Nah, lalu bagaimana dengan materi pokok kompetensi teknis yang sudah beredar? Jadi, karena di surat tersebut tidak ditegaskan kisi-kisi ini untuk P4 atau pelamar umum saja, bagaimana kalau kita belajar soal SJT tapi mengacu pada materi pokok yang ini? Kita ambil jalan tengahnya, jadi kita tetap belajar SJT, namun kita berpedoman pada materi pokok yang beredar. Nah, ini ada 39 materi pokoknya. Jadi, saran saya tetap pelajari materi SJT, namun pilih soal yang sesuai dengan materi pokok yang beredar. Contoh, materi pokok nomor 29, katanya tadi pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran. Nah, ini contoh soalnya. Menurut Anda, bagaimana upaya guru dalam memanfaatkan hasil evaluasi untuk peningkatan hasil belajar? Jadi, kita cari soal situational judgment test atau SJT yang berkaitan dengan materi pokok yang beredar sesuai dengan kisi-kisi. A. Merencanakan pengajaran remedi. B. Mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mengadakan kegiatan refleksi atau pembelajaran yang dilakukan. D. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan. E. Merencanakan pengayaan. Nah, ini jawabannya C. Jadi semua option ini memiliki poin. Kemudian contoh yang kedua yang dapat saya temukan untuk materi pokok nomor 21, mengembangkan motivasi siswa. Jadi kita kumpulkan soal-soal SJT yang beredar yang pernah kita bahas dari part-part sebelumnya yang tentang mengembangkan motivasi siswa. Salah satunya ini.
Untuk menumbuhkan minat atau motivasi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar, lingkungan belajar harus difasilitasi untuk merefleksikan ekspektasi tinggi dalam meraih kesuksesan anak secara individu. Kondisi atau lingkungan pembelajaran yang kondusif wajib diterapkan untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar. Lalu, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang kondusif? A. Menata ruang kelas, suasana belajar, dan mengajar yang menyenangkan, mengadakan pembelajaran di luar sekolah terus-menerus. B. Menata ruang kelas, suasana belajar mengajar yang menyenangkan, kerjasama dengan orang tua untuk pengadaan fasilitas sekolah. C. Menata ruang kelas, suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, lingkungan luar kelas yang kondusif, komunikasi serta hubungan sosial yang harmonis antara siswa dan guru, menjadi guru yang menyenangkan, membiarkan siswa berkreasi dan bermain sesuai keinginannya. D. Menata ruang kelas, suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, lingkungan luar kelas yang kondusif, komunikasi serta hubungan sosial yang harmonis antara siswa dengan guru, menjadi guru yang menyenangkan, membiarkan siswa berkreasi dan bermain sesuai imajinasi, dan menyepakati aturan bersama. Nah, ini jawabannya D. Kemudian untuk materi pokok nomor 19, di sini kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Ini soal SJT-nya. Untuk menciptakan kelas kondusif, guru harus bisa memberikan aturan yang disepakati oleh siswa, sehingga siswa tidak bisa membuat keributan di kelas yang membuat suasana belajar tidak kondusif, karena mereka telah membuat aturan yang disepakati. Berikut hukuman ringan yang cocok untuk siswa yang melanggar kesepakatan bersama adalah A. Membersihkan ruang kelas, menghafal materi pelajaran, dan mengerjakan tugas yang belum diselesaikan. B. Berdiri di depan kelas, lari keliling lapangan, dan membersihkan kamar mandi. C. Membayar denda, disuruh keluar kelas, disuruh pulang. D. Tidak perlu adanya hukuman fisik. Jawabannya adalah A. Dan ini untuk materi pokok yang ke-10, karakteristik murid berkebutuhan khusus. Di sekolah Anda terdapat siswa dengan kebutuhan khusus yang menghadapi tantangan dalam berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan berinteraksi dengan siswa lain. Bagaimana Anda akan membantu siswa tersebut? A. Mempersiapkan lingkungan yang inklusif dan aksesibilitas bagi siswa dengan kebutuhan khusus seperti fasilitas yang memadai dan dukungan pendampingan. B. Melibatkan staf sekolah, spesialis pendidikan khusus untuk merancang program yang mendukung kebutuhan siswa tersebut. C. Mendorong siswa lain untuk memahami dan menghormati perbedaan serta membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. D. Mengabaikan kebutuhan siswa dengan alasan bahwa mereka memiliki perbedaan yang tidak dapat diatasi. Jawabannya C. Kemudian ini materi pokok 37 tentang diversity. Diversity itu keberagaman. Jadi ini keberagaman mungkin siswa kita, mungkin juga kita di lingkungan sekolah. Keberagaman itu menyangkut sosial ekonomi anak, sosial budaya, agama. Nah, bagaimana kita menyikapinya, yaitu dalam bentuk soal SJT. Anda adalah seorang guru di sekolah yang memiliki siswa dengan latar belakang budaya. Seorang siswa baru bergabung di kelas Anda yang berasal dari negara lain yang tidak fasih berbahasa Indonesia. Bagaimana Anda akan mengatasi situasi ini? A. Mengabaikan siswa tersebut karena tidak memahami bahasa Indonesia dengan baik. B. Memberikan siswa tersebut waktu tambahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. C. Meminta siswa tersebut untuk berbicara dengan teman sekelas yang fasih berbahasa Indonesia agar bisa mengikuti pembelajaran. D. Mendorong siswa tersebut untuk belajar bahasa Indonesia dengan lebih intensif. Jawabannya adalah C. Kemudian untuk materi pokok 31 tentang refleksi. Mungkin ini adalah refleksi setelah pembelajaran. Bisa juga refleksi bagi diri guru itu sendiri. Salah satu kewajiban Anda sebagai seorang guru adalah melakukan refleksi setelah melakukan proses pembelajaran. Berikut ini adalah sikap Anda terhadap umpan balik terkait perilaku guru di kelas. A. Menerima umpan balik yang berasal dari peserta didik yang dikenal pintar saja karena pasti umpan baliknya baik juga. B. Membahas umpan balik dan memberikan alasan guru melakukan hal yang disuka dan tidak disukai peserta didik. C. Menerima umpan balik peserta didik sebagai bahan untuk melakukan perbaikan perilaku dan peran saya sebagai pendidik. D. Membahas umpan balik dari peserta didik dengan penjelasan satu arah dari guru. Jawabannya adalah C. Kemudian selanjutnya materi pokok 36 tentang school safety atau keamanan sekolah. Jika ada perundungan di kelas yang sedang Anda ajar, maka sikap Anda adalah jadi soal-soal yang berkaitan dengan perundungan, kemudian bagaimana kita melindungi anak-anak kita yang mendapat perundungan di sekolah, ini bisa kita masukkan ke dalam soal SJT, School Safety atau keamanan sekolah. A. Saya menegur pelaku agar dia menyadari kesalahannya. B. Saya minta pelaku minta maaf pada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perilakunya. C. Saya minta pelaku tidak mengulangi perbuatannya. D. Saya biarkan saja karena baru satu kali kejadian. Nah, ini jawabannya B. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan kesimpulan yang saya ambil tadi, bagi Bapak Ibu yang masih ingin memiliki kumpulan soal SJT yang pernah saya buat PDF-nya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WA yang tertera.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pendapat lain tentang kesimpulan kisi-kisi yang beredar, bisa mengajukan pendapatnya atau berpendapat di kolom komentar. Dah untuk sementara, itu yang dapat saya sampaikan. Dan saya tetap berdoa semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin.